Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MPI semester 4. Kali ini kita masuk dalam pembahasan tentang materi ketiga, pertemuan ketiga. Di mana pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai materi setelah kemarin membahas mengenai jenis kata dan kalimat. Nanti kita akan membahas mengenai main idea atau gagasan utama. Before we start our study, let's start by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first pengantarnya, jadi kaitannya sama pengenalan teks. Pengenalan teks itu merupakan kemampuan yang sangat mendasar dalam pemahaman pasif atau kemampuan pasif bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Anda kaitannya sama bahasa Inggris, ingin mempunyai kemampuan pasif dalam hal bahasa Inggris manajemen misalnya, maka pemahaman mengenai teks manajemen itu yang paling utama adalah memahami main idea atau gagasan utama dari suatu paragraf. Lalu yang selanjutnya dalam tes TOEFL misalnya, pemahaman mengenai main idea atau gagasan utama itu menjadi pokok penting. Begitu pula dalam tes-tes yang lainnya. Oke. Lalu kaitannya sama main idea, yang pertama, untuk mengetahui main idea atau gagasan utama of a paragraph ya, dalam suatu paragraf itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk arti kata dari keseluruhan artikel. Arti keseluruhan dari seluruh paragraf. Jadi dari seluruh paragraf yang dibaca itu pastikan sudah tahu maknanya semuanya. Jadi kalau sudah tahu maknanya, nanti baru bisa mencari kira-kira main idenya apa. Dengan langkah yang pertama, carilah kalimat utama, di mana kalimat utama ini merupakan kalimat yang menjadi induk dari paragraf tersebut. Yang kira-kira tanpa adanya kalimat itu, paragraf tersebut menjadi kosong atau menjadi tidak ada artinya. Jadi suatu kalimat utama itu adalah suatu kalimat yang kalau dihapus, maka seakan-akan paragraf tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Itulah kalimat utama. Sedangkan nanti ada yang namanya kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas nanti adalah kalimat yang ketika dihilangkan, ya, itu nanti tidak akan mempengaruhi paragraf tersebut, karena itu hanya sebagai penjelas. Dan nanti harus dilihat apakah kalimat penjelas itu memberikan sumbangsih perubahan terhadap gagasan utama atau tidak, terhadap kalimat utamanya atau tidak. Karena kalimat utama ini nanti yang akan diprediksi sebagai gagasan utama. Jadi secara garis besar yang namanya main idea atau gagasan utama itu pasti dalam bentuk kalimat, dalam bentuk sentences. Baik sentences kemarin ya, baik verbal maupun non-verbal. Baik verbal maupun non-verbal. Dan kita juga kemarin sudah membahas, dalam suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah nanti dipilih. Dari beberapa kalimat itu dipilih kalimat utamanya kira-kira yang mana. Baik itu berbentuk verbal maupun non-verbal. Nanti kalimat penjelasnya diselidiki pula. Kalimat penjelas ini nanti memberikan sumbangsih dalam perubahan kalimat utama tersebut atau tidak. Oke. Langsung ke praktik, karena ini memang kita akan banyak ke praktik kalau untuk materi kali ini. Kita akan masih memakai teks yang kemarin agar Anda tidak terlalu banyak membuka kamus nanti. Jadi kita fokus ke kalimat ya, ke yang kemarin. Why study management? Jadi misalnya pada paragraf ini kita lihat di sini ada beberapa kalimat ya. Yang pertama, business need leaders. Kalimat 1 ya. A good business leaders understands business theory and economics and knows how to work with people. Titik. Kalimat kedua. Lalu kalimat ketiga, but they also require a host of other specific skills to deal with issues across all areas of their company. A career in business management can take in aspect of accounting, economics, marketing, human resource, or other areas, depending on the type of leadership in which you specialize. Oke. Ada 4 kalimat di sini ya. 2, but there also company, 3, lalu a career sampai sini 4. Dari 4 kalimat ini kita pilih kalimat utamanya yang mana. Coba, kalau misalnya kita hilangkan kalimat ini,
Ini apakah nanti, karena gini ya, biasanya sih dalam kalimat yang straightforward, itu biasanya paragraf itu memiliki kalimat utama biasanya di depan. Atau kalau bisa juga ada di yang paling belakang. Atau di tengah juga bisa. Ya. Itu pembahasannya hampir sama dengan pembahasan bagaimana mencari gagasan utama dalam paragraf Alinea Bahasa Indonesia. Dan ini pun sama. Dan kalau dalam konteks ini nggak ada teorinya ya, nggak ada teori bagaimana kita bisa menemukan suatu kalimat utama, itu nggak ada teorinya. Karena ini harus berdasarkan berdasarkan intuisi, berdasarkan setelah kita mengamati arti keseluruhan dari suatu paragraf, nanti kita akan tahu kira-kira mana yang menjadi kalimat utamanya. Kalau dari artinya, bisnis membutuhkan pemimpin. Sebuah bisnis yang baik, sebuah leader atau pemimpin bisnis yang baik harus mengerti bisnis baik teori maupun ekonomi dan mengetahui bagaimana untuk bekerja dengan orang-orang. Namun, tapi mereka juga membutuhkan a host of other specific skills. Juga membutuhkan suatu induk dari skill atau kemampuan-kemampuan spesifik yang lain untuk menghadapi beberapa masalah berkaitan dengan area dari perusahaan yang mereka pegang. Karir di dalam business management dapat mengambil beberapa aspek dari accounting, akuntansi, ekonomi, marketing, human resource, dan area yang lain. Tergantung dari tipe leadership atau tipe kepemimpinan yang mana yang kamu geluti, yang kamu spesialkan, yang kamu dapat hadapi, specialize, di mana kamu terspesialisasi atau yang paling dapat berkompeten. Itu artinya secara garis besar seperti itu. Kalau dalam teks paragraf ini kita dapat katakan gini, tanpa adanya kalimat yang pertama ini, nanti kalimat satu whole atau satu whole paragraf ya, seluruh paragraf ini nanti nggak akan ada maknanya. Artinya ini kalimat pertama ini kita katakan sebagai kalimat utama. Tapi kalimat utama ini belum tentu merupakan gagasan utama. Sebagaimana yang kita bahas tadi. Bahwasannya kita perlu mencari kalimat utama, tapi kita harus juga memperhatikan kalimat penjelas. Apakah kalimat penjelas tersebut akan memberikan sumbangsih dalam perubahan kalimat utama yang diprediksi sebagai gagasan utama. Kalau misalnya kita katakan business need leaders, itu sebagai main idea, gagasan utama. Bisnis membutuhkan pemimpin. Ya iya, bisnis membutuhkan pemimpin. A good business ya, a good business leader. Nah, ini baru di sini. Ini ternyata business leader ini bukan, walaupun di tempat yang pertama, tapi ini bukan yang utama karena ini lebih utama daripada yang sebelumnya. Ini tidak lagi membahas mengenai bahasa bisnis itu membutuhkan pemimpin, tapi sudah membahas tentang suatu pemimpin yang baik itu bagaimana sih gitu. Ya. A good business leader understand business theory and economics and know how to work with people. Nah, saya bisa katakan ini merupakan kalimat utamanya. Jadi ini utama, tapi utamanya masih bisa tergantikan dengan yang ini. Jadi ini lebih utama dari yang sebelumnya. Nah, ini yang kalimat utamanya. Business need leaders, ya, ini juga bisa menjadi pembantu dari kalimat utamanya. Tapi tanpa adanya ini kalimat ini menjadi nggak akan bermakna. Karena memang baik kalimat yang pertama maupun kalimat yang setelahnya ini, semua berkaitan dengan seorang pemimpin yang baik itu seperti apa sih gitu. Artinya inilah kalimat utamanya. Kalimat utama. Dan kalau tadi pada poin ketiga kita harus lihat apakah kalimat-kalimat penjelas, kalimat business need leaders, lalu but they also require a host of other skills. Ini merupakan kalimat penjelas yang akan merubah kalimat utama atau tidak. Karena yang namanya gagasan utama jangan sampai persis sama dengan kalimat yang ada di dalamnya, harus disesuaikan dengan kalimat yang selainnya. Jadi kalau kita katakan gini, oh berarti gagasan utamanya gini, a good business leaders understand business theory and practices, misalnya gitu. Karena economics and know how to work with people itu kan praktik ya.
Jadi seorang leader yang baik itu dia dapat memahami bisnis baik secara teori dan praktik. Lalu kalau business need leaders berarti bisnis membutuhkan seorang pemimpin yang baik dalam teori maupun praktik. Bisa seperti itu. Atau bisnis membutuhkan pemimpin yang bagus baik dalam teori maupun praktik serta spesifik skill yang lain. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita katakan gini, mudahnya yang namanya main idea itu adalah bagaimana kita bisa menemukan kalimat utama ya dari sini. Lalu bisa memodifikasi kalimat utama ini sehingga dia mencakup seluruh gagasan utama, mencakup seluruh paragrafnya. Jadi kalau dari contoh yang tadi, maka saya bisa simpulkan gagasan utamanya ya, main idenya. Saya kasih tanda warna merah tulisannya. Main idenya adalah business need leaders. Ini baru ini ya, baru mentahan ya. Nanti kita bisa edit lagi. Yang namanya membuat gagasan utama itu nggak harus sekali jadi. Ini hanya baru gagasan, baru prediksi. Need good leaders that good in teori, atau tadi bahasanya bukan pakai good ya, that understand. Nah, bukan good tapi understand teori, practice, and other skill, specific skill of leadership, itu bisa. Nah, jadi gagasan utama ini nggak ada di dalam kalimatnya, ini nggak ada. Dia merupakan suatu kalimat yang dibentuk dari menyusun seluruh kalimat ini, di mana gagasan utama ini dibentuk dari kalimat utama yang ini, yang paling pokok yang ini. Sedangkan yang lainnya hanya sebagai pembantu. Bisa juga tanpa adanya business need good leaders juga bisa. Jadi boleh jadi nanti gagasan utamanya itu adalah a good leader is gitu, atau a good leaders have to gitu juga bisa. Ini prediksi yang pertama, atau prediksi yang kedua. A good business leader have to understand leadership theory, practice, and other specific skill. Gini juga bisa. Jadi ada dua opsi bagaimana kita menyusun gagasan utama. Jadi saya rangkum bagaimana cara menyusun suatu gagasan utama adalah kita artikan seluruhan paragraf artinya seperti apa, seluruhnya. Lalu setelah itu dari seluruh paragraf yang telah diartikan, carilah kalimat utama. Setelah mencari kalimat utama, modifikasi kalimat utama itu dengan beberapa kalimat penjelas yang ada di sebelum atau setelahnya. Sehingga nanti akan ibaratnya, kalau kita membaca kalimat ini, itu seakan-akan kita sudah membaca seluruh kalimat ini, seluruh paragraf. Membaca satu kalimat seakan-akan kita sudah membaca seluruh paragraf. Itulah yang namanya gagasan utama atau main idea.
Oke. Saya kira itu untuk pembahasan teorinya. Sebagai tugas 3 Anda, silakan Anda kerjakan hal yang sama untuk paragraf yang selanjutnya dan selanjutnya. Ini harus banyak latihan, jadi saya mohon Anda kerjakan semuanya yang bawahnya ini. Ini ada berapa paragraf ini? Ada yang belum dikerjakan ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yang ini enggak. Yang ini enggak, yang terakhir ini enggak. Jadi hanya ada 6. Ada 6 paragraf yang harus Anda cari ide utama, gagasan utama atau main idenya. Ya, silahkan Anda kerjakan sebagai tugas 3 Anda. Tugas 3 kumpulkan di Google Form seperti biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.